So much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Silmita. Saya dari kampus TESA Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perkenalkan, nama saya Alista Megawlaviana. Tadi kan udah dijelasin tentang pengertian ragam bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa itu timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari. Saya di sini akan menjelaskan tentang ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda. Seperti wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat istiadat, dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi, volume suara yang besar dan tinggi. Halo, nama saya Kohari Satyo Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Pertama ada ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh suatu ucap, organ of speech. Yang kedua juga ada ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Halo, sebelum itu perkenalkan, nama saya Patrick Naslomi. Saya berasal dari kampus TESA Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Yang pertama terdapat ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah ragam variasi bahasa yang dipakai kelompok bangsawan di tempat tertentu. Kedua ada ragam terpelajar. Ragam terpelajar tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Untuk ketiga ada ragam resmi, adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan. Untuk keempat ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaluddin Alamsyah. Di sini saya mau menjelaskan ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Untuk yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kandidanya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Terus yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Dan yang ketiga, ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, dunia pers, media massa cetak dalam perkembangan lebih lanjut. Dan yang keempat, ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Dan kelima, ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat.
dengan kesimpulan ragam bahasa di masyarakat ini itu adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia.